antara KPU, DPR, dan konstitusi. Ketika hukum bisa diubah dalam semalam. Kemarin Mahkamah Konstitusi sudah bikin keputusan penting untuk partai yang mau nyalonin kepala daerah. Ambang batas minimalnya jadi 7,5% suara. Dan batasan umur untuk calon gubernur juga ditetapkan minimal 30 tahun. Dengan keputusan ini, banyak partai bisa mencalonkan kandidatnya sendiri tanpa harus koalisi. Sayangnya, DPR malah sibuk mengubah aturan dalam waktu singkat, bikin keputusan MK terkesan diabaikan. Saya simpel kok, berharap pilkada yang adil dan diikuti orang-orang yang benar-benar punya kompetensi untuk memajukan daerahnya. Makanya bingung kenapa sekarang semua terkesan didominasi oleh orang-orang penguasa. Beredar kabar ada calon independen yang dituduh mencatut KTP, terus dilaporkan ke polisi. Dari polisi dibilang harus ke Bawaslu. Berangkat melaporkan ke Bawaslu, dari Bawaslu mengatakan harus dilaporkan ke polisi. Ini seperti di pingpong. Saya juga mau mengomentari Pak Ridwan Kamil yang telah berhasil mengumpulkan 12 partai yang mendukungnya. Semua sumber daya sudah siap tempur, tapi saat ini jadi terkesan takut kalah. Di rapat Balai DPR RI hari ini saja, mereka sudah nekat banget, dalam tanda kutip, berusaha banting setir atas hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Satu lagi yang bikin agak dongkol, saat Mahkamah Konstitusi memutuskan batas usia cawapres, KPU langsung bikin aturan baru dan disahkan dengan cepat. Tapi sekarang, ketika keputusan Mahkamah Konstitusi merugikan posisi anak penguasa, KPU malah bilang harus konsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah. Aneh banget kan? Bukannya langsung bergerak, ini malah seolah-olah mengulur-ngulur waktu saja. Di zaman sosial media seperti ini, rasa-rasanya teriakan di medsos sudah nggak efektif. Teriakan kita cuma jadi bahan algoritma dan mungkin dikasih ke buzzer-buzzer penguasa buat menyerang balik. Aduh, harapan rakyat pengen pilkada yang fair dengan calon yang benar-benar diinginkan, bukan yang dikehendaki oleh penguasa. Para pemegang kekuasaan harus sadar dan berhenti mempermainkan konstitusi. Kalau putusan MK itu final dan mengikat, ya ikuti saja. Saya Aru, salam ngopini.